Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti persekutuan tengah bulan pada hari ini. Untuk hari ini, persekutuan pada hari ini akan bertema dengan menyerahkan diri atau membeli. Apa sih menyerahkan diri atau membeli? Nanti akan dijelaskan atau difirmankan atau dibawakan oleh Bapak Setio. Jadi ikutin aja acara pada hari ini. Oke, untuk lagu pembuka mari kita menyanyikan satu buah lagu Di Tengah Ombak. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh dengan salah dosa. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh dengan salah dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari Bapak dan Ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah izinkan anak-anak-Mu ini untuk bersekutu pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah pada persekutuan pada hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, semoga lancar dan firman yang akan dibawakan oleh Pak Setio menjadi rema dalam hidup kita. Haleluya, amin. Oke, sebelumnya aku belum tanya nih kabar dari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Bagaimana nih kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Oke,
Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi nih. Ini adalah Pelangi Kasihnya. Pelangi Kasihnya mari kita nyanyikan bersama-sama, oke? Apa yang Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Suatu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat pelangi kasihnya. Kami persilakan untuk Bapak Setio untuk memimpin doa dan firman untuk selanjutnya. Kami persilakan waktu dan tempat untuk Bapak Setio. Shalom kekasih Tuhan, Jemaat GKI Peterongan, Bajem, Karanggawang. Tema kita kali ini adalah menyerahkan diri atau membeli. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang kudus dan berkuasa. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan roh hikmat pewahyuan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah
yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapakah orang muda ini? Di dalam Matius 19 ayat 22 dikatakan bahwa ia adalah orang yang banyak hartanya atau orang kaya. Pada Lukas 18 ayat 18 menyebutkan bahwa ia adalah seorang pemimpin. Dan pada Markus 10 ayat 17 dikatakan seorang yang berlarian untuk ketemu Yesus. Berarti orang yang serius mencari Tuhan. Selain itu, ia juga orang yang bertelut di hadapan Tuhan. Berarti orang yang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan orang yang mau bertanya kepada Yesus, berarti orang ini adalah orang yang rendah hati, tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang sombong dan selalu menyerang Yesus. Jarang ada orang yang muda, yang kaya, pemimpin, punya jabatan, rendah hati, namun ia orang yang serius mencari Tuhan, memikirkan hal-hal rohani, yaitu hidup yang kekal. Ini sesuatu yang bagus, karena banyak orang yang hanya memikirkan hal-hal duniawi atau jasmani saja. Lalu apa yang keliru dari orang muda ini? Jika dilihat dari pertanyaannya kepada Yesus pada Matius 19 ayat 16 dikatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terlihat jelas bahwa orang muda yang kaya ini percaya pada doktrin yang sesat, yaitu salvation by work atau keselamatan melalui ketaatan atau perbuatan baik. Karena dia mengira bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Menanggapi pertanyaan orang kaya ini, inilah jawaban Tuhan Yesus. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Matius 19 ayat 17b. Berdasarkan ayat ini, banyak orang menganggap Yesus mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik, tetapi ini sama sekali tidak benar. Karena di sini Yesus hanya menjawab pertanyaan orang itu yang menanyakan perbuatan baik apa yang harus dilakukannya
untuk mendapatkan hidup yang kekal. Maka Tuhan Yesus pun menjawab sesuai dengan hukum Taurat seperti yang ada di dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Lalu ketaatan hukum Taurat apakah bisa menyelamatkan? Apakah dengan ketaatan terhadap hukum Taurat bisa menyelamatkan? Memang, mentaati hukum Taurat bisa menyelamatkan kita, tetapi jangan lupa bahwa ketaatan itu haruslah ketaatan yang sempurna dan tidak ada orang yang bisa melakukannya itu. Karena hukum Taurat mencakup jalan yang untuk hidup secara kudus dan benar. Dan ketaatan terhadap hukum Taurat adalah kebenaran. Namun harus dapat mentaati hukum Taurat itu secara sempurna. Dan inilah yang mustahil untuk dilakukan. Dan seandainya ada orang yang seperti itu, maka ia akan mendapatkan hidup bagi dirinya sendiri. Namun sayang sekali, tidak ada seorang pun yang bisa menjalaninya secara sempurna. Karena kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi tidak ada apapun yang ditemukan di dalam hukum Taurat kecuali kutuk. Dan tidak ada apapun yang tertinggal bagi kita kecuali membawa diri kita kepada kasih karunia Tuhan Yesus yang sebenarnya tidak layak untuk dapat kita terima. Rasul Paulus menuliskan tentang kebenaran karena iman dan kebenaran karena hukum Taurat. Bahwa orang tidak bisa mendapatkan keselamatan karena taat pada hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Roma 9 ayat 30 sampai dengan 32. Apa tujuan Tuhan terhadap pemuda kaya itu? Tujuan Tuhan Yesus mengucapkan, turutilah segala perintah Allah pada Matius 19 ayat 17b, bukanlah untuk mengajarkan keselamatan atau pembenaran melalui ketaatan atau perbuatan baik, tetapi Tuhan justru ingin menyadarkan pemuda kaya itu bahwa ia tidak mungkin mendapatkan hidup yang kekal dengan usahanya sendiri. Ternyata usaha Tuhan Yesus untuk menyadarkan pemuda kaya itu belum berhasil. Mengapa? Karena pemuda itu adalah self-righteous person, orang yang merasa dirinya benar. Ini bisa kita lihat di dalam Matius 19 ayat 20. Menunjukkan bahwa pemuda kaya itu mengira bahwa ia sudah taat. Ia merasa dirinya baik semua. Dan ini terjadi karena ia buta akan dosa-dosanya. Dengan ketidakmauannya untuk menjual hartanya dan membaginya kepada orang miskin pada ayat 21 dan 22 membuktikan bahwa sebetulnya ia tidak mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Ia juga menunjukkan bahwa dia kurang taat kepada hukum Taurat. Karena sekalipun hukum Taurat tidak pernah mewajibkan untuk menjual segala sesuatu, tetapi hukum Taurat menekan semua keinginan-keinginan yang berdosa, mengajar kita untuk memikul salib. Tetapi orang muda itu sangat jauh dari mentaati sepenuhnya, selama ia tetap melekat pada kekayaannya dan terbakar pada ketamaannya. Itu berarti bahwa ada Allah lain di dalam diri pemuda itu, yaitu uangnya, hartanya,
yang ia cintai lebih dari Allah, dan yang ia cintai lebih dari sesama manusia, bahkan ia cintai lebih daripada hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, perintah Yesus untuk menjual semua milik dan membagikannya kepada orang miskin dalam Matius 19 ayat 21 ini berlaku hanya untuk pemuda kaya ini dan tidak berlaku untuk umum. Tetapi andaikan Tuhan memerintahkan hal ini kepada kita, maukah kita taat atau justru kita akan meniru pemuda kaya ini? Apakah uang, pekerjaan, studi, suami, istri, keluarga, hobi juga merupakan Allah lain dalam kehidupan kita? Dan ingat bahwa semua kebaikan itu tidak ada gunanya kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus. Pemuda kaya itu menolak untuk mentaati Yesus, maka ia pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Setiap orang yang mau percaya dan taat kepada Yesus akan menerima damai dan sukacita. Tetapi orang yang menolak Yesus tidak akan pernah mendapatkan damai dan sukacita yang sejati. Maka pemuda itu pergi dengan sedihnya, bukan dengan marah, bukan. Ini menunjukkan bahwa ia sadar bahwa Yesus itu benar. Meskipun demikian, ia tetap tidak mau menurutnya. Hartanya memang jadi penghalang bagi dia untuk datang kepada Tuhan dan mendapatkan hidup kekal. Ini betul-betul merupakan suatu kegilaan. Kalaupun bukan karena kasih karunia Allah, kita pasti akan sama seperti pemuda kaya ini. Pertanyaan berikutnya, apakah pemuda kaya ini belakangan bertobat atau tidak? Kita tidak tahu itu. Tetapi menurut Calvin menduga bahwa ketamaannya tetap mencegahnya untuk bertobat dan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun pemuda kaya itu menghormati bahkan sujud kepada Yesus, mau datang dan bertanya kepada Yesus, namun ia mencari hidup yang kekal. Ia orang yang beragama, ia yang berusaha taat. Tetapi ironisnya, ia meninggalkan Yesus dan ia terhilang. Banyak orang seperti dia, mula-mula kelihatan rajin pergi ke gereja, hidup suci, belajar firman Tuhan, ikut katekisasi, dibaptis dan sebagainya, tetapi akhirnya meninggalkan Yesus dan terhilang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan lubang jarum dan unta yang ada di dalam firman Tuhan tersebut? Dalam Matius 19 ayat 23 dan 24 dikatakan Tuhan Yesus menggambarkan sukarnya orang kaya yang masuk surga seperti unta masuk lubang jarum. Ada yang menganggap penggambaran ini tidak masuk akal karena unta tidak ada hubungannya dengan lubang jarum. Sehingga akhirnya muncul beberapa tafsiran seperti ini. Yang pertama, pada tembok kota ada dua pintu utama dan pintu sempit. Pada malam hari pintu utama ditutup dan dikunci. Orang yang mau keluar atau masuk harus melalui pintu sempit. Pintu ini begitu kecil atau sempit sehingga seorang manusia sukar masuk dengan berjalan tegak. Ada orang yang mengatakan bahwa pintu sempit ini disebut dengan lubang jarum. Tafsiran ini bisa dipakai untuk merasionalkan tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Tafsiran yang kedua yaitu bahwa kata unta dalam bahasa Yunani adalah kamelos. Sedangkan kata tali atau tampar dalam bahasa Yunani adalah kamilos. Jadi mungkin yang Yesus maksudkan bukan unta tetapi tali atau tampar.
Lalu bagaimana sikap kita terhadap tafsiran-tafsiran itu? Sebetulnya kita tidak perlu melakukan penafsiran seperti itu. Sekalipun unta tidak ada hubungannya dengan lubang jarum, itu bukanlah hal yang aneh. Karena di dalam Matius 23 ayat 24 dikatakan, "Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Jadi penggambaran ini tidak perlu diubah artinya bahwa orang kaya sukar sekali masuk ke surga atau terhilang. Dan jangan kita menjadi orang yang terhilang seperti itu. Kekasih Tuhan, sekalipun bagian ini berkata orang kaya sukar masuk surga, tapi kita tidak boleh menarik kesimpulan bahwa orang miskin akan masuk surga secara otomatis. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun tidak akan masuk ke dalam surga meskipun kita bukan orang yang kaya. Tetapi siapapun yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hukumannya lah ada upahnya, yaitu hukuman yang kekal. Dan tidak peduli orang itu kaya ataupun miskin, mereka pasti dihukum. Persoalan keselamatan sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Semua yang mustahil bisa terjadi pada kita hanya karena kasih karunia Allah. Hari ini kita memang melihat suatu teladan yang tidak baik dari pemuda kaya itu dan bahaya dari kecintaannya pada kekayaan menyebabkan ia tidak mau mentaati perintah Yesus. Juga orang muda yang kaya itu tidak mau mengikut Yesus. Namun demikian, marilah kita tetap ikut Yesus. Dan marilah kita gunakan kekayaan kita bagi kemuliaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercelah. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi untuk mendapatkan keselamatan bukan dengan membeli dalam tanda petik, yaitu menggunakan perbuatan baik, tetapi dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu bagaimana dengan Anda? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kudus dan berkuasa. Tolong kami Tuhan, untuk senantiasa setia kepada janji firman Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan, bahwa Engkaulah penyelamat kami yang satu-satunya. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan terus mendampingi kami sebagai anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang setia sampai maut meninggalkan kehidupan kami, sampai maut menjemput kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Setia Sabdono telah menyampaikan firman, kiranya menjadi berkat dan rema dalam hidup kita. Untuk lagu selanjutnya mari kita menyanyikan Bapak Terima Kasih. Bapa, terima
Syukur